Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ojawedi, dan selamat datang kembali kepada teman-teman yang telah mendengarkan channel Ojawedi pada cerita-cerita sebelumnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan cerita dari channel ini. Kali ini kami akan membawakan sebuah cerita thread dari Mas Ed Wahyu Rian TN underscore dengan judul Tamu Larut Malam. Jika kalian ingin membaca langsung, silakan klik link di bawah ini ya. Oke teman-teman, selamat mendengarkan. Cerita ini saya adopsi berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri yang tidak jarang mendapatkan gangguan-gangguan yang sulit dimengerti pasca terjun di dunia kepenulisan cerita horor seperti sekarang ini. Kali ini saya coba ceritakan salah satu di antaranya. Ini merupakan kisahku pribadi yang terjadi 1 minggu yang lalu terhitung sejak cerita ini ditulis. Aku yang tinggal di sebuah desa di seberang kota yang ada di Jawa Tengah, memiliki rumah yang masih lekat dengan nuansa tradisional Jawanya. Rumah dengan bentuk joglo dan ada 2 tajuk di dalamnya. Masing-masing terbagi di rumah depan 1 dengan 4 soko jati atau tiang jati yang menyangganya, dan di rumah belakang 1 dengan 4 soko juga yang menyangganya. Di sini aku tinggal dengan kedua orang tuaku, 2 adik dan 1 kakekku yang sudah cukup sepuh usianya. Sebelum masuk ke cerita, aku akan menjelaskan sedikit tentang denah rumah di mana aku tinggal. Dan untuk letak kamar tidur, di rumah ini terbagi menjadi 2, yaitu yang berada di rumah depan dan rumah belakang. Di rumah depan ada 3 kamar. Yang kamar pertama ditempati adikku yang laki-laki. Kamar kedua adikku yang perempuan, dan kamar ketiga ditempati kedua orang tuaku. Sementara di rumah belakang ada 2 kamar. Ya. Kamar nomor 4 adalah kamarku dan yang nomor 5 adalah kamar kakekku. Di masing-masing kamar terpasang korden atau tirai di depan pintunya. Dalam cerita kali ini, kakekku sedang dibawa oleh salah satu anaknya yang ada di kota untuk tinggal di sana sampai beberapa hari ke depan. Selain bernuansa tradisional, rumahku berdiri juga tak jauh dari hutan bambu yang terletak di belakang rumah. Jadi, hampir setiap malam suara gesekan bambu terdengar dengan jelas hingga dalam rumah. Selain itu, di belakang rumah juga ada ladang keluarga yang biasa dipakai bercocok tanam. Dan tepat di depan rumah berdiri rumah milik saudara, yang digunakan sebagai usaha pengrajin kayu dan perlengkapan kematian seperti peti mati, patok, atau kijing, dan sebagainya. Mungkin bagi sebagian orang hidup di antara ini mampu membuatnya bergidik ngeri. Tapi bagiku dan keluarga sudah menjadi hal yang biasa di sini. Kita akan masuk ke cerita setelah gambaran tentang rumah kami. Sabtu 21 November tahun 2020. Seperti malam-malam biasanya,
waktu malam banyak kuhabiskan untuk bercengkrama dengan keluarga di ruang tengah yang letaknya tepat di samping kamarku. Semakin larut malam, satu persatu dari kami, bapak, ibu, dan kedua adikku mulai masuk ke kamarnya masing-masing untuk istirahat. Sama halnya denganku yang malam hari ini, pukul 22 masuk ke dalam kamar. Kumatikan lampu ruang tamu dan ruang tengah hingga menyisakan lampu kecil 5 watt yang masih menyala. Seperti pemuda-pemuda kebanyakan, merebahkan diri di atas ranjang bukan berarti tidur. Masih banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebelum aku benar-benar tidur. Memainkan HP, atau beroverthinking ria, memikirkan masa lalu dan masa depan sudah menjadi sebuah hal yang melekat bagi banyak orang, termasuk aku. Entah sudah berapa jauh aku menjelajah ke dalam pikiranku sendiri, hingga di jam 00.30 mataku perlahan semakin berat. Baca doa, lalu ku tarik selimut hangatku dan memeluk guling kesayanganku. Saat tidur, aku kerap menghadap kanan ke arah pintu. Dan sudah menjadi kebiasaan, apabila di kamar, pintu tidak pernah kututup rapat-rapat, sehingga menyisakan celah sedikit yang terhalang korden di depannya. Entah kenapa, malam hari itu, ayam jago milik tetangga berkokok bersahutan satu sama lain. Sempat terbesit dalam pikiranku bahwa ini merupakan tanda kalau sedang ada hal gaib yang sedang berkeliaran malam ini. Karena memang ada mitos yang mengatakan demikian. Wes, kek dang merem. Sudah. Buruan merem, suruhku pada diriku sendiri. Beberapa menit memejamkan mata hingga berganti-ganti posisi tidur, tak membuatku lantas hanyut dalam tidur malamku. Malam yang kukira seperti malam-malam biasanya ternyata tidak berlaku malam hari ini. Masih terus ditemani suara kokokan ayam yang saling bersahutan dari antar rumah tempat pemiliknya. Aku yang masih merebahkan badanku menghadap pintu, melihat sesuatu melintas dari celah pintu. Dari bawah kordeng yang menggantung, terlihat di mataku, kaki putih pucat yang melangkahkan kaki dari rumah depan ke belakang. Bu, Pak, panggilku di tengah malam. Barangkali itu adalah bapak, ibu, atau mungkin adikku yang melintas. Tapi sama sekali tidak ada jawaban. Pak, Bu, panggilku lagi. Dan masih sama, tidak ada jawaban. Entah mengapa, bukannya langsung tidur, aku malah bangun dan berusaha melihat siapakah yang ada di luar. Rasa penasaran begitu menghantui pikiranku kala itu. Perlahan, kulangkahkan kakiku keluar kamar. Kubuka pintu lebar-lebar, lalu kusibakan korden yang menghalangi pandanganku. Tapi anehnya, aku tidak melihat siapapun di luar. Kulangkahkan kaki menuju rumah depan untuk mengintip di kamar bapak, ibu, dan kedua adikku. Mereka semua nyenyak dalam tidur mereka masing-masing. Kulangkahkan kakiku kembali ke kamarku sendiri. Saat langkahku sampai di perbatasan rumah depan dan belakang, sekelebat bayangan hitam melesat dari dalam kamar kakek yang tertutup rapat ke arah pawon.
atau dapur rumah. Wis ora beres nek ngene. Sudah nggak beres kalau begini, batinku. Aku masuk lagi ke dalam kamar tidurku. Langsung ku rebahkan badanku dan ku pejamkan kedua mataku. Masih sama, dengan pintu masih terbuka sedikit dan menyisakan celah yang terbuka. Singkat cerita, tidurlah aku dengan posisi menghadap ke kanan, ke arah pintu. Seiring dengan suara kokokan ayam perlahan menghilang. Kalau aku perkirakan saat itu mungkin jam 01.30 malam. Masih di posisi yang sama saat aku tengah larut di dalam dunia bawah sadarku. Entah di jam berapa, aku merasakan tepukan terus-menerus di atas bahu kananku. Rasa-rasanya ada seseorang yang sedang membangunkanku. Koyone nembe turu kok dibugah. Sepertinya baru aja tidur kok dibangunkan. Batinku dalam hati. Sontak mataku terbuka, melihat siapa yang membangunkanku. Sempat ku mengira itu adalah bapak atau adik laki-laki yang membangunkanku. Karena hampir setiap pagi, jika aku belum bangun, merekalah yang membangunkan sholat subuh. Tapi, anggapanku ternyata salah. Yang ada di depan mataku bukanlah mereka berdua, atau salah satu dari keluargaku. Lantas siapa? Perlahan saat ku buka mata, dengan nyawa yang belum sepenuhnya terkumpul, kulihat dengan dua mata telanjangku, ini adalah sosok bayangan hitam yang berdiri membungkuk tepat menghadapku, dengan posisi seperti orang yang tengah memperhatikanku dan menungguku bangun. Kenapa aku bilang bayangan hitam? Karena sama sekali aku tidak melihat ada apa-apa di wajahnya. Hanya hitam merata, tapi seolah-olah memiliki penglihatan karena membungkuk memperhatikanku. Astagfirullahalazim. Ucapku terkejut dengan apa yang kulihat. Kuusap-usap lagi dua mataku ini agar jelas apa yang sedang kulihat ini. Anehnya, saat kembali kulihat lagi, sosok bayangan tersebut sudah menghilang dari hadapanku. Jantung yang tiba-tiba tenang seketika berdetak dengan sangat cepat. Duk 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 duk. Detak jantungku jelas kurasa di dalam dadaku. Siapa? Apa yang kulihat barusan? Tanyaku dalam hati. Opo aku ngelindur? Opo aku ngimpi? Apakah aku sedang ngelindur? Apakah aku sedang bermimpi? Tanyaku dalam hati sambil menepuk-nepuk kedua pipiku. Karena tak mau larut terlalu banyak dalam ketegangan, aku kembali merebahkan diri dan memejamkan mataku lagi untuk membendung rasa takutku di malam itu. Sialnya, baru saja mataku terpejam, ada lagi yang mengganggu istirahatku. Set, set, set. Terdengar suara sampai di telingaku. Tidak mau memikirkannya begitu dalam, aku terus memejamkan mata agar lekas tertidur. Lagi-lagi, set, set,
Suara ini seolah-olah sedang memanggil dan memintaku untuk melihatnya. Jantungku terus berdetak, tambah cepat. Lebih cepat tak kalah sedang seperti jatuh cinta. Ditambah dengan sesuatu yang tegak berdiri, tapi bukan keadilan di Indonesia. Ya, bulu kuduku seketika tegak berdiri. Aku benci dengan diriku sendiri malam hari itu. Di dalam suasana tegang, aku malah penasaran dengan dari mana sumber suara itu berasal. Kubuka mataku perlahan. Dengan perlahan terbukanya mataku, aku mulai melihat apa yang ada di sekitar kamarku. Ya Allah, dia kembali. Anggapanku ternyata benar. Memang ada seseorang yang memanggilku. Tapi, bukan manusia yang memanggilku. Dia adalah demit atau jin yang entah aku tidak tahu dari mana asalnya. Sosok bayangan hitam tadi datang lagi di tempat yang berbeda. Dia mengintipku dari balik pintu dan korden kamarku. Yang bisa kulihat hanyalah kepala dengan satu tangan, dan wajahnya yang kali ini bisa kulihat walau samar-samar. Oh iya, lupa saya jelaskan di awal. Saat tidur, lampu kamar juga kumatikan. Jadi, sulit apabila memperhatikan sesuatu di dalam gelap. Dengan dua matanya yang hanya putih dan mulut yang dilumuri air liurnya sendiri, sambil tersenyum lebar, menghadap ke posisi di tempatku berbaring. Soal tingginya kira-kira seukuran orang dewasa. Karena kepalanya sejajar dengan atas pintu kamarku. Sosok tersebut masih saja memanggilku dengan suara-suara khas para pelajar yang hendak kerjasama di kala sedang ujian. Set, sht, sht, sht. Seketika kubalikan posisi tidurku menjadi membelakanginya, dengan tujuan agar mataku tak lagi melihatnya, dan dia lekas pergi dari sana. Bukannya pergi, dia masih terus memanggilku, ditambah sesekali mengetuk lembut pintu kamarku. Aku merapalkan semua doa-doa yang kubisa dan berharap agar dia tidak masuk ke dalam dan menghampiriku. Hal itu terjadi kurang lebih 5 menit. Jika kalian berpikiran, cuma 5 menit. Coba sendiri bagaimana panjangnya waktu tak kalah terjebak di suasana mencekam dan perasaan yang sedang dirundung takut. 5 menit adalah waktu yang sangat lama. Setelah semuanya kupastikan normal, lekas-lekas aku memaksa agar mataku tertidur. Hingga tanpa terasa aku tidur dengan sendirinya. Singkat cerita, aku kembali bangun saat mengira jam sudah pukul 04.00. Waktu subuh. Dan karena juga aku mendengar suara berisik di luar kamar. Saat itu aku yakin kalau itu adalah waktu sholat subuh. Dan menganggap suara yang kudengar adalah berasal dari bapak, ibu, dan adik-adikku yang sudah terbangun. Kusibakkan selimut hangatku dan ku beranjak dari kasur nyamanku. Kulangkahkan kaki keluar kamar dan lampu ruang tengah sudah menyala.
Untunglah, iki mesti bapak sholat. Ini pasti bapak sedang sholat, pikirku. Aku lantas melangkahkan kakiku ke kamar mandi yang letaknya di samping rumah. Jadi kalau mau ke kamar mandi perlu keluar rumah. Sebenarnya tidak keluar rumah juga, tapi bisa lewat pawon atau dapur. Tapi, namanya pawon di desa mesti luas, dan alasnya masih tanah. Jadi aku malas kalau lewat dari sana. Sehingga aku lebih memilih lewat depan dan keluar rumah. Saat sampai di luar dan wudhu, terbesit dalam pikiranku. Kok nggak ono suara masjid? Atau suara wong-wong yo? Kan biasanya ono. Kok nggak ada suara masjid atau orang-orang ya? Kan biasanya ada. Pikirku dalam hati. Karena di setiap hari, tak kala aku dan keluargaku bangun subuh, pasti berbarengan dengan suara masjid. Atau kalau sudah tidak ada suara masjid, pasti ada suara warga desa yang mulai aktivitas di subuh pagi hari. Biasanya para pedagang pasar, karena letak rumahku yang tak jauh dari pasar. Aku bingung dengan keadaan ini. Setelah wudhu, aku kembali masuk ke dalam rumah. Hati yang tenang tiba-tiba kembali tegang saat mengetahui keadaan ruang tengah yang kembali gelap. Dan saat aku melihat jam masih pukul 03.00. Aku menelan ludah saat mengetahui bahwa saat itu adalah pukul 03.00 pagi. Buru-buru aku kembali ke dalam kamar dan memilih tahajud kala itu, karena masih jam 03.00 pagi. Lampu ruang tengah dan kamarku kunyalakan, agar tidak ada hal-hal ganjil datang lagi. Setelahnya aku memilih menjaga mataku dan berzikir dan menunggu waktu subuh tiba hingga satu persatu keluargaku terbangun. Rasa syukur dalam hati tak kala keadaan sudah berangsur kembali normal. Dari kejadian semalam yang tersisa hanyalah rasa penasaran tentang siapa dan dari mana asal makhluk yang semalam mendatangiku. Dua dan 3 hari setelahnya, makhluk tersebut kembali lagi dan menunjukkan kalau dirinya kembali hadir malam hari itu. Entah dengan melayang, tiba-tiba di tajuk rumah belakang atau membunyikan benda-benda yang berada tak jauh dari kamarku. Kejadian-kejadian itu terus berulang hingga malam Jumat kemarin. Sampai sekarang, aku belum mengetahui apa sebenarnya yang diinginkannya. Dan semoga saja di malam-malam berikutnya aku bisa nyaman selalu dengan tidurku tanpa gangguan darinya. Yang kuceritakan kali ini hanyalah salah satu di antaranya. Masih ada lagi hal-hal ganjil lainnya pasca aku terjun di dunia kepenulisan cerita horor. Tapi untuk saat ini aku hanya bisa membagikannya sebatas ini. Buat kamu yang tidur sendirian, semoga selalu terjaga ya. Terima kasih telah mendengarkan cerita horor di channel Ojo Wedi. Bagi teman-teman yang ingin terus mendengarkan cerita-cerita horor lainnya, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya ya, agar kalian selalu terupdate dengan cerita-cerita terbaru. Dan bagi kalian yang merasa channel ini menghibur dan bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan dan manfaat yang sama seperti teman-teman yang rasakan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.